Warga Pecut Setuan memprotes pembagian sembako dari Pemkab Deli Serdang. Polres Langkat gelar program Satu Polisi Satu Keluarga untuk membantu warga terdampak COVID-19. Pelaksanaan sistem belajar dengan modul harian dilakukan pihak sekolah melalui metode pembelajaran home visit. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Semut edisi Rabu 22 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Semut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 105 kasus, sedangkan PDP yang dirawat saat ini sebanyak 146 pasien. Sementara jumlah pasien positif yang dinyatakan sembuh bertambah 12 orang. Pasien dalam pengawasan. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 21 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 saat ini mencapai 105 kasus, 84 positif dari pemeriksaan PCR, sedangkan 21 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 146 pasien. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyampaikan kasus positif yang telah dinyatakan sembuh bertambah 12 orang sehingga jumlah total pasien sembuh sebanyak 25 orang. Yang dinyatakan sembuh telah dilakukan perawatan pasien dalam pengawasan sejumlah 146 orang. Penderita positif hasil swab PCR sebanyak 84 orang, bertambah 1 orang. Penderita positif rapid test sebanyak 21 orang, meninggal dunia 10 orang, dan yang terakhir kita bergembira karena angka kesembuhan menjadi 25 orang atau hari ini didapatkan 12 penderita COVID yang sembuh. Warga Kelurahan Kenanga Baru, Kecamatan Percut Setuan memprotes pembagian sembako dari Pemkab Deli Serdang. Protes dilakukan karena warga menilai pembagian sembako dilakukan tidak merata. Kericuhan tak terhindarkan antara warga dan perangkat kelurahan saat pembagian bantuan sembako dari Pemkab Deli Serdang yang dilakukan di depan kantor Kelurahan Kenanga Baru, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Warga memprotes dan menilai pembagian sembako berupa 20 kg beras dan 60 butir telur dilakukan secara tidak merata. Menurut warga, pembagian paket dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini dilakukan hanya berdasarkan kedekatan antara kepala lingkungan. Sementara itu, Camat Percut Setuan, Hairul Harahap, membantah tuduhan warga karena menurutnya pembagian sudah sesuai kriteria dari pendataan yang dilakukan terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Saya serahkan. Itu kan dapat, yang dapat tahu saya yang nggak punya gaji bulanan, ya kan? Saya nggak dapat. Alasannya kenapa tadi? Itulah yang nggak tahu saya alasannya apa. Sementara anak itu aku di rumah yatim, anak yatim. Aku yang ngasih makan. Aku kan sales. Corona gini. Sementara di daerah lain, puluhan kaum ibu mendatangi kantor Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, memprotes pembagian sembako yang dinilai tidak merata. Puluhan kaum ibu yang tinggal di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Padang Sidimpuan, mendatangi kantor kelurahan meminta penjelasan pihak kelurahan terkait pembagian sembako yang dinilai warga tidak merata. Aksi protes diwarnai adu mulut antara warga dengan lurah. Menurut warga, mereka sebelumnya sudah dimintai kartu keluarga namun mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Sementara itu pihak kelurahan beralasan hanya ditunjuk sebagai penyalur bantuan. Dan terkait protes warga, pihak kelurahan menyarankan agar warga menanyakan langsung ke kantor dinas sosial. Kita ke berita berikutnya. Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan puluhan TKI ilegal yang baru tiba dari Malaysia. Selain mengamankan puluhan TKI, petugas juga mengamankan 2 anak buah kapal.
Sebanyak 22 orang TKI ilegal diamankan petugas di perairan Asahan pada Senin dini hari. Para TKI yang berasal dari Sumatera Utara dan Aceh tersebut kemudian dibawa ke pusat karantina sementara guna menjalani pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19. Dari hasil pemeriksaan sementara, puluhan TKI tersebut diketahui berangkat dari Malaysia melalui jalur laut selama 4 hari dengan 3 kali berpindah kapal. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Dafris menyebutkan para TKI memilih pulang ke Indonesia pasca Malaysia memberlakukan lockdown. Para TKI tersebut menumpang kapal laut nelayan menyusuri jalur tikus untuk kembali pulang ke Indonesia. Respon Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil mengamankan sebanyak 22 tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Malaysia di perairan Asahan. Saat ini semuanya sudah melalui proses pemeriksaan suhu tubuh dan tidak ada yang... Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan melakukan penyemprotan disinfektan kapal dan pemeriksaan kesehatan masyarakat nelayan guna mencegah penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin terhadap kapal serta nelayan, baik yang hendak melaut maupun yang akan masuk ke Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan di Gabion Pelawan Medan. Selain itu, petugas juga membagikan 5.000 masker kepada warga nelayan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan mengatakan kegiatan tersebut difokuskan di kawasan pusat aktivitas masyarakat Belawan yang menjadi pintu keluar masuk sektor perekonomian masyarakat Sumatera Utara. Pihaknya juga memperketat pengawasan terhadap kapal asing yang akan sandar di dermaga Pelabuhan Belawan di tengah pandemi COVID-19. Nah, karena kita menganggap karena di sini pusat berkumpulnya masyarakat, pusat kegiatan perekonomian dari berbagai lapisan masyarakat hadir di pelabuhan ini, perlu kita harus mengantisipasi kemungkinan merambahnya wabah virus. 14 hari ke depan akan kita lakukan lagi sampai benar-benar masalah virus ini dihentikan. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Polres Langkat gelar program Satu Polisi Satu Keluarga untuk membantu warga terdampak COVID-19. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Sidang lanjutan kasus suap mantan Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Sidang menghadirkan terdakwa Samsul Fitri, Kepala Subbagian Protokoler Pemko Medan, dan terdakwa Isa Ansyari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan nonaktif. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang perkara suap Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari terdakwa Samsul Fitri, Kepala Subbagian Protokoler Pemko Medan, dan terdakwa Isa Ansyari, Kadis Pekerjaan Umum Medan nonaktif. Dalam kesaksian, terdakwa Isa Ansyari mengaku memberi uang senilai total 530 juta rupiah kepada terdakwa Samsul Fitri sebagai kasubag protokoler melalui beberapa kali pengiriman. Sementara terdakwa Kadis PU nonaktif menyebutkan bahwa dirinya menuruti permintaan Samsul Fitri karena yang bersangkutan merupakan protokoler dan orang kepercayaan Wali Kota Medan nonaktif. Sementara itu, Kepala Subbagian Protokoler Pemko Medan juga mengumpulkan dana senilai 680 juta rupiah yang berasal dari sejumlah kepala dinas untuk kebutuhan perjalanan dinas Wali Kota nonaktif ke Jepang. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Polres Simalungun menerapkan sistem besuk tahanan secara online. Pembesuk tidak perlu datang lagi ke tahanan, tetapi cukup berada di rumah saja. Penerapan sistem besuk tahanan secara online merupakan kebijakan yang diambil Polres Simalungun sesuai maklumat Kapolri sebagai pengganti sistem besuk langsung. Di ruang tahanan Polres Simalungun dipasang perangkat untuk melakukan besuk online dengan fasilitas video call, menggunakan laptop maupun gawai dengan sambungan internet. Para tahanan kini bisa berkomunikasi dengan keluarga dengan jadwal besuk tahanan yang sudah ditentukan. Sebelum melakukan besuk online, pihak keluarga diwajibkan terlebih dahulu mendaftar kepada petugas kepolisian untuk selanjutnya diberikan jadwal kunjungan besuk online. Kemudian bagi para tahanan yang akan melakukan besuk online diwajibkan mengikuti protokol COVID-19 dengan mencuci tangan dan menggunakan masker.
Kegiatan besuk online ini dijadwalkan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 hingga pukul 2 sore. Sementara saat ini Polres Simalungun menampung sebanyak 46 tahanan dari berbagai kasus. Selain melakukan besuk tahanan dengan sistem online, pihak Polres Simalungun juga melakukan pemeriksaan cek tubuh bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Mapolres Simalungun. Dan mekanisme besuk online ini kami menerapkan sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 4 tahun 2015, yaitu besuk tahanan pada hari Selasa dan Kamis dari mulai pukul 10 WIB sampai dengan pukul 14. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin memberikan bantuan sembako kepada ratusan warga dan penyandang disabilitas. Bantuan diberikan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Pembagian sembako secara simbolis dilakukan usai apel bertempat di lapangan markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bantuan paket sembako Kapolri ini selanjutnya diangkut menggunakan minibus untuk disalurkan kepada warga. Selain masyarakat, bantuan juga diberikan kepada para penyandang disabilitas. Diharapkan bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu dan yang terdampak ekonominya di tengah pandemi COVID-19. Serahkan kepada masyarakat untuk sendiri. Tindakan aksi sosial yang kita lakukan parsial, Polres jajaran, Polsek itu sudah memberikan ada kurang lebih 3 kali secara serentak. Namun yang terkoordinir langsung dari Jakarta oleh Bapak Kapolri baru hari ini seluruh kepolisian daerah di seluruh Indonesia melaksanakan. Personil Polres Langkat memiliki cara tersendiri untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. 1 orang polisi di Langkat diwajibkan membantu 1 keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Ratusan personil Polres Langkat disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Langkat guna mendatangi sejumlah warga Langkat yang terdampak ekonominya karena COVID-19. Warga yang didatangi adalah keluarga pekerja harian lepas yang sehari-hari mencari nafkah harian seperti pengemudi becak, petani, nelayan, pekerja bangunan, hingga sopir. Para petugas yang datang juga membawa paket sembako untuk diberikan kepada keluarga terdampak COVID-19. Paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan biskuit. Kegiatan yang diberi nama 1 polisi 1 keluarga ini dimaksudkan agar personil polisi di Langkat bisa lebih dekat dan memperhatikan warga di sekitar tempat tinggalnya. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga menyatakan paket 1.500 sembako ini dikumpulkan dari sumbangan seluruh personil Polres Langkat yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Program ini rencananya akan dilaksanakan rutin hingga waktu yang tidak ditentukan. Empati dan kepedulian kita kepada masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, mereka yang kurang mampu dan mereka yang hari ini terdampak virus corona. Dan ini bukan hari ini aja, Bang. Karena gerakan moral ini akan dilakukan seluruh keluarga besar Polres Langkat sampai nanti. Pemirsa, Paskas TNI Angkatan Udara membagikan alat pelindung diri kepada tenaga kesehatan Kota Medan. Bantuan diberikan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan agar pelayanan medis tetap bisa berjalan di tengah pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan Paskas TNI Angkatan Udara berupa 105 paket alat pelindung diri yang disalurkan ke sejumlah titik pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Menurut Komandan Wing 3 Paskas Novla Mirsyah, bantuan yang diserahkan selanjutnya akan diberikan berkesinambungan untuk mendukung pelayanan medis tetap bisa dilakukan bagi masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar pangkalan TNI AU. Sebelumnya, TNI AU juga telah memberikan bantuan APD dan masker ke sejumlah rumah sakit sebagai upaya mendukung pemerintah dalam percepatan penanggulangan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita menyerahkan APD kepada Puskesmas Johor. Dalam hal ini kita menyadari tim medis merupakan garda terdepan untuk mengatasi, memperkurang, minimal mengurangi pengembangan COVID-19. Pemirsa, sejenak kami akan kembali dengan informasi mengenai pelaksanaan sistem belajar dengan modul harian dilakukan pihak sekolah melalui metode pembelajaran home visit. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau kesiapan sejumlah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pakpak Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyalurkan bantuan berupa alat pelindung diri bagi tim medis. Kehadiran Gubernur di rumah sakit daerah untuk meninjau fasilitas yang dimiliki rumah sakit untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam penanganan pasien rujukan COVID-19. Gubernur mengingatkan kepada para tim medis untuk mematuhi protokol COVID-19 dalam menangani pasien. Dalam kunjungan tersebut, Edi Rahmayadi juga memberikan bantuan alat pelindung diri kepada pihak rumah sakit seperti masker, kacamata pelindung, sarung tangan, cairan pembersih, serta sejumlah perlengkapan lainnya. Edi mengingatkan masyarakat Pakpak Barat agar mematuhi himbauan pemerintah, menghindari keramaian, menerapkan social distancing, menahan diri untuk tidak mudik, serta tetap menjaga kesehatan. Berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 Pakpak Barat per tanggal 21 April 2020, hingga saat ini belum ditemukan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pakpak Barat, namun terdapat 24 orang berstatus ODP dan telah melakukan isolasi mandiri. Mudik tidak ada himbauan, mudik saat ini ditiadakan. Ya, tidak ada himbauan lagi, tidak ada mudik. Ya. Pemirsa, jajaran Polres Binjai mendirikan dapur umum guna membantu kebutuhan makanan terhadap warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Seperti dapur umum yang didirikan di sebelah kantor Polsek Binjai Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Personil kepolisian beserta warga bersama-sama memasak berbagai makanan yang akan dibagikan secara langsung kepada warga. Hal ini dilakukan dalam operasi Aman Nusa Toba 2020 sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan pimpinan, kita membuat dapur umum dan dari situ kita membantu masyarakat yang terdampak situasi COVID-19 ini untuk kita berikan sembako berupa nasi kotak untuk sekedar meringankan masyarakat yang ada. Guna mendukung upaya pencegahan dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemberian bantuan sembako dan masker terus dilakukan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Bantuan tidak hanya datang dari pemerintah, namun juga sejumlah elemen masyarakat dan para siswa. Di Deli Serdang, sebanyak 2.000-an paket sembako dibagikan Muspika Lubuk Pakam bersama ratusan warga Tionghoa Lubuk Pakam secara langsung kepada warga. Bantuan tersebut berupa beras dan mie instan diberikan bertahap yang dibagi dalam 2 kelompok. Tahap awal pembagian dipusatkan di Kelurahan Lubuk Pakam 1 dan 2 dan akan berlanjut pada kelurahan dan desa lainnya yang berjumlah 13 desa dan kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam. Pemberian bantuan berupa sembako juga dilakukan pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Poldasu bersama Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan. Sebanyak 11 ton beras, gula, dan minyak goreng dibagikan kepada 2.000 masyarakat nelayan di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan. Bantuan yang diberikan difokuskan kepada wanita lansia yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara di Kabupaten Nias Selatan, para pelajar SMK Negeri 1 Teluk Dalam melakukan aksi sosial dengan membagikan sembako dan 500 lembar masker menghadapi pandemi COVID-19. Para pelajar terlihat antusias membagikan bantuan langsung kepada warga kurang mampu, di mana dana bantuan dikumpulkan dari sumbangan murid dan guru. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan metode belajar daring di setiap sekolah. Namun penerapannya tak sepenuhnya dapat diikuti para pelajar akibat keterbatasan ekonomi. Seperti yang dialami sejumlah siswa di SMP swasta Ira Medan yang harus belajar melalui modul harian yang diberikan guru melalui pembelajaran home visit. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap gunakan masker dan jangan mudik dulu selama pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah.
Menghadapi pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dengan menerapkan 3 langkah produktif. Satu di antaranya adalah belajar di rumah dengan sistem daring. Berbekal buku dan kecanggihan smartphone, materi pembelajaran dapat disampaikan langsung kepada siswa melalui aplikasi pesan di masa belajar daring yang berlaku sejak 17 Maret lalu. Di Sumatera Utara, belajar daring diterapkan di seluruh sekolah berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 440 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19. Para guru dan siswa diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah melalui jaringan internet. Namun penerapan belajar daring tak sepenuhnya dapat diikuti para siswa, seperti yang dialami 30 orang murid di SMP swasta Ira, Kota Medan. Fatur misalnya, siswa kelas 7 di sekolah tersebut yang tidak memiliki smartphone dan jaringan internet, sehingga dirinya tak dapat mengikuti kelas daring. Hidup di bawah garis kemiskinan menyulitkan Fatur dalam belajar, namun ia tak patah semangat meraih cita-cita hingga membuatnya merindukan belajar di sekolah. Karena saya nggak ada HP, makanya saya dikasih modul dari guru-guru saya. Guru saya mengantar modul ini setiap hari. Ya kayak gini, keluarga saya susah, kayak gini lingkungan rumahnya. Saya ingin bersekolah untuk bermain sama teman-teman di sekolah, untuk belajar yang efektif, dan saya rindu sama sekolah saya, ingin bermain sama teman-teman saya di sekolah. Munculnya permasalahan belajar daring akibat keterbatasan ekonomi membuat para guru di SMP swasta Ira Medan menghadirkan solusi agar siswa tetap belajar dengan memberikan modul harian melalui metode pembelajaran home visit. Modul harian berupa lembaran esai ini disiapkan guru untuk selanjutnya diantarkan langsung kepada siswanya. Ini Pak I, ini bahasa Indonesia. Kita menggunakan modul bagi anak-anak kita yang memang tidak memiliki sama sekali smartphone ataupun paket data yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran online. Maka kita gunakan modul yang kita libatkan semua guru. Guru ada sistem piket yang kerjasama dengan kita sekolah untuk senantiasa home visit ke rumah masing-masing. Inilah salah satu langkah yang bisa dilakukan agar murid dapat terus belajar meski terbatasnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali normal. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Edi Sembiring, Metro TV.